Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Selasa pagi hari ini tanggal 16 Januari 2022. Kemurahan Tuhan, kita sudah memasuki di minggu yang ketiga Bapak Ibu ya. Berarti tinggal 2 minggu lagi kita sama-sama akan memasuki di bulan yang baru, bulan Februari. Ya, minggu depan sudah tanggal 16. Saat ini sudah tanggal 16, minggu depan tanggal 23, 2 minggu lagi 30 ya. Berarti ya minggu yang ketiga Bapak, 3 minggu lagi kita masuki di bulan Februari menghadapi pemilu Pilpres. Ya, kita berdoa banyak supaya Tuhan campur tangan. Ya, semua berarti nanti pemilu tanggal 14 Februari. Pesta demokrasi kita bawa di dalam doa. Biar setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, indah rencanamu Tuhan. Karena nanti kita baca Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 25 tentang kelahiran dari Musa. Dan Musa dibesarkan di Mesir. Dan akhirnya Musa nanti akan diutus Tuhan. Karena bangsa Israel mengalami perbudakan yang makin hari makin parah di Mesir. Itu kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Biar rencana Tuhan jadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Indah rencanamu Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu. Amin. Haleluya. Tak tahu Tuhan, amin, haleluya. Berat ku rasakan, amin, haleluya. Hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Indah dan sempurna rancangan Tuhan, haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, amin. Berat ku rasakan, amin, haleluya. Hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, amin, haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu kerajaan
Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ialah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar pagi ini kamu baca firman-Mu Bapa. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu sumber kehidupan. Ampunilah semua dosaku, semua salah kilapku Bapa. Sucikanlah hidupku, bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Kristus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Salam damai sejahtera dan selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Pada Selasa pagi ini tanggal 16 Januari 2024. Hari berganti hari ya. Kemarin hari Selasa, kemarin hari Senin, sekarang Selasa. Kemarin tanggal 15, sekarang 16. Berjalan terus, berarti kesimpulannya selalu saya katakan makin mendekati hari kedatangan Tuhan yang besar. Untuk itu mari kita minta selalu kekuatan. Roh Kudus akan tuntun kita. Karena indah rencana Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Indah dan sempurna. Asal kita berada di dalam rancangan Tuhan, berarti Tuhan pegang hidup kita. Karena Tuhan berfirman dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan sudah mempersiapkan kita, rancangan masa depan yang penuh harapan. Sebab ini saya mau baca Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Rancangan apa padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus, pagi ini pagi yang indah. Hati kita, hidup kita ada di dalam rancangan masa depan yang penuh harapan, dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca pagi ini firman Tuhan masuk di dalam Keluaran pasal kedua. Jadi kalau kita lihat saudara, dari Kejadian sampai Keluaran ada 5 kitab. Itu disebut kitab Musa, saudara, atas kemurahan Tuhan. Ini ditulis kurang lebih, kitab Keluaran ada 40 pasal saudara ya. Yaitu kurang lebih ditulis itu 1400-an ya. Jadi ini ditulis sebelum itu kurang lebih saudara ditulisnya ya, ditulisnya. Tapi kalau dari usianya ini 3000 tahun yang lalu Musa lahir saudara ya. Jadi oleh karena itu Tuhan lebih ya. Karena dari zaman Adam dan Hawa sampai Abraham itu kurang lebih 2000 tahun ya. Abraham sampai zaman Yesus kurang lebih 4000 tahun. Dan saat ini sudah dari zaman Yesus saat ini sudah 2000 tahun ya. Dan ini kalau ke pelajaran dari D.L. Moody ya, hamba Tuhan ini dipakai Tuhan, pelajaran tentang 3 zaman. Ini masuk 2000 tahun, 2000 tahun masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya ini berarti kita sudah memasuki zaman akhir kedatangan Tuhan, sudah tidak lama lagi ini saudara. Waktu itu mari Bapak Ibu dipersiapkan untuk mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri. Kita harus berdandan Bapak Ibu. Berdandan.
untuk jumpa dengan Tuhan Yesus seperti di dalam Wahyu pasal 21. Ini maka penting selalu saya ingatkan Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bersama saya. Saya sudah sering kali katakan, saya tidak menantikan kematian, tapi saya menanti kedatangan Tuhan Yesus ya. Ya, kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat dekat. Rapture. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Bapak Ibu minta sama Tuhan ya. Rapture. Hidup kita harus bergaul karib dengan Tuhan ya. Di Wahyu 21 ayat 22 dikatakan, ayat 2, yang ayat 2. Wahyu 21 ayat 2 ya, yang B, yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Suami kita yang agung sempurna, Kristus kita. Bayangkan daripada gereja Tuhan seperti 5 gadis yang bijaksana. Jangan mau menjadi 5 gadis yang bodoh, tapi minta Tuhan seperti 5 gadis yang bijaksana. Kita ingin menjadi domba-dombanya Tuhan. Itu ikuti rencana Tuhan yang indah dan sempurna. Mari saya mau baca Keluaran pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Kalau kita lihat sini Lewi, ini anak dari Yakob saudara ya. Anak dari Yakob dari istri Lea. Lea adalahnya Ruben ya, dari Lewi ya, ada suku Yehuda segala di situ, Simeon semua itu ya. Itu lahir dari istri Yakob, Israel dari istri Lea saudara ya. Lalu mengandung Leah dan melahirkan seorang laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan tir, diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terbaru di tepi sungai Nil. Karena apa saudara ceritanya? Kan ini lahirnya Fir'aun, Raja Mesir, Fir'aun. Ya, dia berkata, bunuh semua perempuan Ibrani yang melahirkan anak laki-laki. Yang kemarin saya terangkan itu. Harus dibunuh. Nah, ini kenyataannya kan lahir laki-laki. Nah, makanya dilempar ke sungai, saudara. Musa ini ya, Musa lempar ke sungai. Sampai kalau ketahuan tidak ditaruh di sungai Nil ini, saudara, bisa dibunuh, saudara ya. Maka di sini dibuang ya, ditaruh di sungai Nil. Ada rencana Tuhan. Makanya saya katakan tadi, kita punya rencana indah. Tuhan itu punya rencana indah. Buat setiap kita lahir muka bumi ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Terus berikutnya, kita lihat ya, ayat keempat. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Siapa kakak Musa yang perempuan? Itu adalah Miriam ya. Itu Miriam, kakak Musa melihat. Terus maka ayat yang kelima, maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihat olehnya peti di tengah tebrau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya lihatnya bayi itu, dan tampal anak itu menangis, sehingga belas kasih anak ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Jelas ya, karena Musa dari keturunan Ibrani, bangsa Israel Ibrani ya. Jadi ini semua langkahnya diatur sama Tuhan ya. Jadi cara Tuhan indah dan sempurna ya. Oleh itu mari kita baca ayat ke-7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Nah, jadi Miriam tanya kepada putri Fir'aun itu, mau nggak ada putri perempuan itu berani itu menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Jadi akan dipanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu ya. Ini semua rencana Tuhan saudara. Jadi tawarin kepada siapa? Ya mamanya Musa saudara. Coba kita lihat ya ayat 8. Sal putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi. Nah jelas namanya ini kakaknya, dia tahu persis mamanya saudara ya. Dari suku Lewi jelas ini ya. Jadi rencana Tuhan indah dan sempurna. Yang penting kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan ya. Ayat 9. Maka berkatalah Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menemani Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Itu artinya Musa. Mu itu artinya air, soalnya. Karena saya tahunya kalau waktu saya ke Israel, ketemu dengan tour guide-nya di Mesir, itu memberikan arti mu itu air. Sa itu artinya diangkat dari air. Jadi Musa memang benar karena aku telah menariknya dari air. Musa ditarik dari air ya. Tentang bicara Musa juga kelihatannya ini juga
seperti lambang dari Tuhan Yesus. Diutus sama Tuhan untuk memimpin keluar dari Mesir, ia masuk ke tanah perjanjian. Demikian dengan kelahiran Yesus juga sama, untuk membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Nanti kita lihat ya. Dan kalau kita lihat di sini ayat yang ke-11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Wah, ini Musa saudara ya, yang membunuh orang Mesir karena ada orang Ibrani berantem sama orang Mesir, dan ternyata Musa itu yang membela orang Ibrani saudara ya. Maka dibunuh. Maiklus ayat 13. Ketika di esokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Ya, jadi Musa ditanya saudara ya. Ditanya terus apa jawabnya? Tapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Musa ditanya ini oleh orang Ibrani itu semua. Apakah kau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itulah diketahui. Jadi ketahuan waktu Musa ya, karena mereka dibilang itu, apakah kau menjadi hakim atas kami? Ya ketahuan saudara ya. Dan ayat 15, ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tapi Musa melarikan diri dari depan Fir'aun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu punya 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba-dombanya. Kalau kita lihat imam di Midian siapa saudara? Itu namanya Imam Jethro. Nanti kita lihat berikutnya. Jadi supaya kita jelas, makanya pentingnya Bapak Ibu rajin baca Alkitab supaya makin mengerti ya apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita makin dalam, kita mengerti firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga saya katakan visi kehidupan kita di tahun 2024 terus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita baca berikutnya ayat 17. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada rewel ayam mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan dia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikannya Reuel Sipora anaknya kepada Musa. Nah ini jadi Musa karena melarikan diri saudara, berjumpa dengan Sipora ya. Ya dijodohkan sebagai istri, namanya istri Musa Sipora. Ayat 22, perempuan itu melahirkan seorang laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Jadi Musa menikah Sipora, lahirnya anak laki-laki Musa itu namanya Gersom ya. Terus ayat 23 sampai 25. Lama sudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 25 yang terakhir, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Satu pasal penuh kita baca, Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 25 yang berkaitan dengan kelahiran Musa, dan Musa melarikan diri dari Mesir. Dan ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan Musa, dipakai Tuhan sebagai awal. Musa diutus Tuhan. Demikian kehidupan kita. Ada maksud Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, ada maksud Tuhan bahwa Tuhan sudah panggil pilih kita supaya hidup kita menjadi dampak, menjadi terang, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Seperti Musa, nanti kita baca, diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel yang diperbudak makin parah di Mesir, diizinkan sebagai pemimpin, diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Demikian kehidupan kita. Lambang ini Musa daripada kehidupan kita juga sama. Dipakai Tuhan menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini supaya kita berdampak. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, jangan menjadi anak Tuhan yang pasif, tapi menjadi anak Tuhan yang aktif dan produktif. Beritakan Injil, beritakan tentang Tuhan Yesus, beritakan kebenaran, melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus.
supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, jawab masing-masing. Apakah ada di antara Bapak Ibu keluarga yang belum terima Yesus? Atau teman-teman, tolong Bapak Ibu, beritakan Injil, beritakan kabar tentang Yesus, supaya mereka diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Dan bila perlu bisa menghubungi para hamba Tuhan yang terdekat, bisa hubungin saya. Silakan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu menjadi berkat. Sampaikan berita tentang firman Allah. Seperti Musa juga dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari mata Mesir, masuk di dalam tanah perjanjian. Demikianlah kehidupan kita dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Beritakan Injil, beritakan keselamatan tentang Tuhan Yesus. Karena tidak ada keselamatan di luar Yesus, tidak ada. Dia satu-satunya. Seperti di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, saya mau baca. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan ya. Kisah Rasul, saya mau buka dua Alkitab ini, pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Berdoa Bapak Ibu, biar makin hari Tuhan memakai hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi pelita, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Indah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Indah rencanamu Tuhan, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti rencanamu Tuhan, haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, amin, haleluya. Berat ku rasakan, amin, haleluya. Hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus beserta kita, Immanuel. Amin. Haleluya.